Nah, terlihat di sini saldo deposit pulsanya sudah betul ya. Sisanya yaitu 899.500 karena modalnya sudah kita pakai tadi untuk penjualan pulsa sebanyak 100.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan cara input penjualan pulsa atau PPOB pada program IPOS 5. Nah, di sini saya sudah ada list item yang akan dijual ya untuk penjualan pulsa atau PPOB-nya. Contoh ada seperti pulsa Telkomsel, Tri, XL, Axis, ada juga untuk isi ulang pulsa PLN, OVO, dan nanti bisa juga ditambahkan dengan item lainnya ya. Oke, nah kemudian kita ke program IPOS-nya untuk cara inputnya ya. Nah, jadi pertama kita perlu input data item tadi ya, list-listnya itu sebagai satuan di IPOS 5. Nah, pertama kita buka ke menu master data, kemudian ke satuan. Nah, di sini saya sudah ada contoh input ya. Saya inputnya persis seperti yang tadi di Excel ya, gitu. Nah, jadi kan untuk satuan itu defaultnya itu sudah ada ya, seperti pieces, dus, box ya. Nah, di sini pertama kita perlu tambahkan satuan Rp atau rupiah ya untuk saldo master atau deposit saldonya ya, gitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada list dari item yang dijual ya, ada pulsa Tri, pulsa XL, lalu ada juga PLN dan lain-lain ya. Seperti yang tadi ada di list Excel ya. Gitu. Jadi list item yang dijualnya kita masukkan sebagai satuan ya. Di satuan item kita bisa klik saja di baris paling bawah ya untuk menambah satuan baru. Oke, nah kemudian kalau akun persediaannya ingin dipisah ya antara pulsa dan barang, kita bisa juga buatkan akun persediaan baru dari menu akuntansi, kemudian daftar perkiraan. Nah, kemudian di kelompok persediaan kita bisa klik tambah kode baru. Nah, kemudian kode perkiraannya kita buat saja ya berurutan, misalnya 2011. Kemudian namanya misalkan deposit pulsa. Oke, nah kemudian untuk kas atau bank tidak perlu dicentang ya, karena ini bukan kas atau bank. Nah, kemudian disimpan. Oke, nah sudah tampil ya. Nah, selanjutnya kita buat itemnya di master data daftar item ya. Oke, jadi ingat tadi langkah pertama yaitu buat satuannya dulu ya. Yaitu satuannya ada rupiah untuk master pulsanya, kemudian ada list item yang dijual ya masing-masing. Oke, nah kemudian di daftar item kita klik tambah item baru ya untuk membuat itemnya. Nah, contoh item yang sudah saya buat seperti ini ya. Saya klik edit. Nah, untuk tipe itemnya dipilihnya barang, kemudian kodenya contoh PPOB ya. Ini contoh aja. Kemudian jenisnya juga bisa disesuaikan. Saya contoh buatnya namanya PPOB jenisnya juga. Oke, untuk merek, rak, dan lain-lain ini tidak wajib diisi ya, boleh dikosongkan. Nah, kemudian untuk satuan dan harga jual, kita pilihnya yang berdasarkan satuan. Nah, untuk satuan dasarnya, kita pilihnya Rp ya, atau rupiah. Kemudian harga pokoknya 1 ya, untuk 1 rupiah. Nah, kemudian kita masukkan satuan-satuannya ya, sesuai list item yang kita jual. Contoh pertama saya ada OVO 10K ya, kemudian dimasukkan konversinya berapa ya, gitu. Misalkan nih Indosat yang 25K, misalkan tadi OVO yang 10K ya. Nah, lalu konversinya diisi sesuai harga modalnya. Misalkan untuk penjualan OVO yang 10.000, kita modalnya 10.000 pas. Berarti isi 10.000. Kemudian harga pokoknya juga disamakan dengan konversinya ya, 10.000. Nah, kemudian misalkan untuk Tri yang 10.000, konversinya harga modalnya 10.650. Nah, maka saya tulis seperti ini ya, 10.650. Kemudian harga pokoknya juga disamakan.
Nah, isi seperti itu terus ya ke bawah ya. Sesuai list item yang kita buat di Excel tadi ya. Jadi nama itemnya ini kita masukkan sebagai satuannya, kemudian harga modalnya kita masukkan sebagai konversi dan juga harga pokok. Nah, kemudian harga jualnya nanti kita bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira dengan modal 10.900 kita mau jual berapa nih gitu. Oke, nah untuk contoh pengisian satuannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian pada lain-lain ini juga tidak wajib diisi ya, potongan dan lain-lain tidak wajib diisi. Kemudian di akunting, nah kalau nilai persediaannya kita mau bedakan dengan persediaan barang ya. Nah, di sini kita bisa pilih akunnya, yaitu yang tadi kita buat adalah deposit pulsa ya. Tadi kita sudah buat akun baru dari daftar perkiraan. Nah, di sini kita bisa klik simpan. Oke ya. Nah, itemnya sudah selesai dibuat. Nah, kemudian kalau untuk mengisi stoknya itu sama aja seperti barang biasa ya. Jadi kalau untuk isi stok awal dari persediaan saldo awal item. Nah, tapi kalau baru dibeli, inputnya dari pembelian daftar pembelian. Cara inputnya sama aja seperti barang biasa. Ini saya contohkan untuk input pembelian ya. Saya klik tambah. Kemudian itemnya PPOB. Saya beli. Nah, di sini satuannya yang kita pilih yang Rp ya atau rupiah. Nah, kemudian kita masukkan belinya berapa rupiah. Misalkan 1 juta ya. Nah, jadi 1 juta rupiah. Dan kemudian harganya itu 1 ya untuk 1 rupiahnya. Jadi nanti totalnya 1 juta gitu. Kemudian untuk pajak ya PPN kalau ada kita bisa sesuaikan apakah non, include atau exclude. Kalau include nanti isi pajaknya di kolom teks ya di bagian atas. Misalnya 11%. Nah, kemudian suppliernya kita pilih. Kalau suppliernya belum ada, kita bisa klik cari dan nanti kita bisa klik tambah di bawah ya untuk menambah supplier baru. Contoh saya pilih yang sudah ada saja. Kemudian cara bayarnya seperti biasa, bisa pilih tunai atau kredit. Kemudian simpan. Nah, nanti otomatis stoknya akan bertambah ya kalau kita cek di master data daftar item. Nah, seperti ini ya. Jadi di daftar item nanti akan tampilnya banyak ya listnya. Kemudian kalau kita cek di laporan neraca, saya cetak di neracanya. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya. Jadi ada persediaan barang yang khusus untuk barang saja dan untuk pulsa tadi saya bedakan akunnya yaitu deposit pulsa ya. Dan karena tadi saya beli ke supplier 1 juta, di sini juga tampilnya sesuai 1 juta ya. Gitu. Nah, kemudian kita coba untuk input penjualan. Oke, saya inputnya contoh di penjualan kasir ya. Saya klik tambah. Kemudian kode itemnya saya cari PPOB ya. Nah, di sini nanti kita bisa pilih PPOB-nya yang apa ya? Apakah misalnya ya PLN yang 100.000. Nah, kemudian bayar. Oke, simpan. Nah, kemudian kita cek di laporan laba jual ya. Apakah betul laba jualnya sesuai yang kita setting ya dengan modalnya tadi. Kita cek dari laporan laba jual. Boleh di laba jual ya kalau mau lihat yang rekapan per nota, atau bisa juga analisa laba jual detail ya untuk lihat laba jual per item yang detail. Nah, di sini kalau yang detail ya terlihat harga pokoknya 100.500 ya. Sesuai yang tadi kita setting di daftar item. Kemudian harga jualnya 102, kemudian untungnya ya atau laba kotornya adalah 1.500. Nah, berarti laba ruginya sudah betul ya dari settingan yang kita buat. Nah, kemudian berarti kalau harga pokoknya sudah keambil 100.500 dari tadi total
saldo deposit yang kita punya 1 juta ya. Jadi seharusnya kan sudah berkurang ya. Jadi 899.500 ya. Nah, coba kita cek di neraca apakah yang tersisa di neraca sudah betul ya. Nah, terlihat di sini saldo deposit pulsanya sudah betul ya. Sisanya yaitu 899.500 karena modalnya sudah kita pakai tadi untuk penjualan pulsa sebanyak 100.500. Oke, nah, jadi seperti itu untuk simulasi ya penjualan pulsa elektrik atau PPOB pada IPOS 5. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.